Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah kewirausahaan terkait UTS atau ujian tengah semester. Bisa disimak beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Ya, untuk soal nomor 1, bagaimana pemahaman Anda terhadap mata kuliah kewirausahaan dan materi apa yang paling Anda kuasai? Berikan penjelasannya. Jawaban saya di sini, yang lebih saya pahami dari mata kuliah kewirausahaan yakni tentang paparan materi mengenai ide peluang usaha, di mana momen atau waktu yang dimanfaatkan oleh seseorang guna meraup keuntungan secara khusus, peluang usaha, ide, gagasan atau prospek yang bisa dikembangkan oleh pengusaha untuk meraih pendapatan, seperti YouTuber, bisnis travel, dan portal mobil, dan juga lain-lainnya. Untuk soal kedua, kewirausahaan berisi body of language yang utuh dan nyata, yaitu ada teori, konsep, dan metode ilmiah. Berikan pendapat Anda akan pernyataan ini. Jawaban saya di sini, kejelasan pengertian body of language dan ilmu menjadi bagian penting untuk dapat menyusun body of language pertahanan. Kejelasan yang membedakan terminologi ilmu dan body of language kiranya merupakan masalah awal yang penting. Body of language sebuah profesi atau ilmu tidak hadir begitu saja, keberadaannya tentu melalui tahapan-tahapan dan proses yang panjang. Oleh sebab itu, kiranya menjadi cara yang tepat jika dapat dipelajari proses atau tahapan penyusunan body of language dari ilmu-ilmu atau suatu profesi lain untuk menjadi sebuah ilmu interdisiplin. Oke, selanjutnya soal nomor 3, yaitu menurut Anda strategi bisnis apa yang diterapkan oleh Indomaret dan Alfamart sehingga ketika dibangun letak mereka selalu berdekatan? Berikan penjelasannya. Jawaban saya, Indomaret dan Alfamart mungkin memiliki strategi yang hampir sama antara satu sama lain yang membuat mereka membangun letaknya berdekatan. Strategi mereka antara lain yaitu poin A, strategi marketing untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Alasannya, Alfamart dan Indomaret selalu berdekatan. Yang pertama adalah strategi marketing. Kedua, retail tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan pasar yang lebih luas dan menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Poin B, penawaran yang berbeda-beda. Dilihat secara sekilas, Alfamart dan Indomaret tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari segi barang yang dijual. Untuk itu, konsumen cenderung tidak akan berpikir panjang untuk memilih retail mana yang menawarkan keuntungan lebih besar untuknya. Barang-barang yang didiskon di Alfamart dan Indomaret pun biasanya berbeda, sehingga hal ini akan membentuk pola konsumen yang lebih dinamis. Artinya, konsumen cenderung lebih fleksibel dalam berbelanja. Jadi, meskipun berdekatan, Alfamart dan Indomaret tidak perlu akan persaingan yang ketat. Poin C, hemat budget riset, dan poin D, adu keunggulan. Selanjutnya pertanyaan dari nomor 4. Jelaskan sedikit tentang pengusaha idola Anda dan motivasi atau pelajaran apa yang bisa kalian peroleh dari pengusaha idola kalian. Jawaban saya, pengusaha idola yaitu Chandra Dewi Maharani adalah owner dari Kedas Beauty yang telah lama berkecimpung di dunia kecantikan. Chandra Dewi Maharani juga merupakan salah satu pengusaha kosmetik di Indonesia dengan brand bernama Kedas Beauty. Jatuh bangun wanita asal Bali ini membangun bisnisnya ini sejak usia muda. Dan motivasi atau pelajaran yang saya
ambil, yaitu jika kita memiliki keinginan untuk membuka bisnis, harus yakin dan percaya bahwa kita bisa. Jangan berpikir bahwa belum mulai lagi, kita sudah pasti akan gagal. Ingatlah bahwa kesuksesan itu tidak datang jika kita bermalasan, dan kesuksesan hanya akan bisa terjadi di orang yang mampu saja. Untuk soal nomor 5, salah satu cara untuk mengembangkan usaha yaitu dengan mendapatkan modal yang bisa diperoleh melewati lembaga pembiayaan. Saat ini banyak sekali lembaga pembiayaan yang bisa dengan mudah kita temui. Salah satunya yaitu lembaga pembiayaan online. Hanya dengan bermodal KTP bisa langsung dicairkan dana yang dibutuhkan. Namun permasalahan muncul karena ternyata lembaga pembiayaan online ini menerapkan bunga yang sangat besar. Dan apabila telat membayar, maka bunga dilipat gandakan. Tidak hanya itu, data pribadi juga disebarluaskan. Pemerintah telah menerbitkan lembaga pembiayaan online ini, namun tetap saja bermunculan yang baru. Bagaimana Anda melihat terlihat permasalahan ini? Apa yang harus dilakukan oleh pebisnis untuk menyikapi hal tersebut di atas? Di satu sisi, mereka membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. Di sisi lain, pinjaman yang mereka lakukan menyengsarakan mereka. Berikan penjelasannya. Jawaban saya, menurut saya, jika pembiayaan online memiliki bunga yang cukup besar, sebaiknya tidak perlu untuk melakukan pinjaman, dikarenakan akan mempersulit kita dalam pengembalian bunganya. Memang kita membutuhkan dana untuk membangun bisnis kita, namun jika pembiayaan yang bunganya besar juga tidak baik untuk diri kita. Dan jikalau ada pembiayaan yang bunganya sedikit lebih murah, boleh diambil supaya kita juga tidak kesulitan dalam mengembalikan bunganya.